bagaimana praktek holistik berpusat pada pasien. Bersama saya, Tresino Pakasi dari Prodi SPKKLP FKUI. Kadang kita bertanya-tanya apakah memang praktek saya ini sudah menjalankan pasien centered ini. Sebenarnya apa sih ciri-ciri khasnya? Pertama, seorang dokter yang menjalankan praktek patient centered menghormati preferensi pasien dan nilai-nilai pasien, memberikan dukungan emosional, kenyamanan fisik, informasi yang sesuai kebutuhan pasien, berkomunikasi secara interpersonal, mendidik kemandirian pasien, dan juga melibatkan keluarga untuk menjamin kemandirian tersebut. Mendidik pasien sekaligus juga memberikan pelayanan yang berkesinambungan. Jadi ada transisi dari dalam pelayanan dan terkoordinasi. Kemudian pelayanan itu juga harus mudah diakses. Sebagai dokter, kegiatan kita sehari-hari kebanyakan adalah menerima pasien dan mengobatinya. Bisa pasien akut, pasien baru ya, ataupun bisa juga pasien follow up. Lalu kita akan menganalisis, melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium, dan bahkan juga tindakan-tindakan diagnostik lainnya yang semuanya adalah pemeriksaan penunjang untuk membuat diagnosis kerja dan diagnosis banding. Setelah itu dokter akan melakukan membuat tata laksana yang biasanya dibagi atas tata laksana farmakologis dan non-farmakologis. Selanjutnya adalah follow up. Jadi yang kita berikan selain obat-obatan adalah makanan misalnya, atau resep melakukan exercise, atau juga kegiatan-kegiatan lainnya misalnya menurunkan stres. Spesialis kedokteran keluarga layanan primer juga dokter melakukan hal yang sama. Sama juga dengan spesialis-spesialis yang lain, maka ada kasus-kasus yang memang basic sebagai dokter ditangani, kasus-kasus umum, data yang akut misalnya, tapi juga ada kasus-kasus yang spesifik merupakan tupoksi dari SPKKLP. Misalnya kasus rujukan, kasus rujuk balik, kasus-kasus kronis, gagal pengobatan, penyakit karena perilaku, orang yang ingin meningkatkan kesehatan, wellness, ya, termasuk menjaga kesehatannya, misalnya ANC, misalnya PMC, atau kunjungan neonatus, bahkan terus sampai ke tumbuh kembang anak. Itu merupakan contoh-contoh menjaga dan meningkatkan kesehatan. Perencanaan keluarga berencana, perencanaan keluarga, itu juga merupakan kasus-kasus yang sifatnya bukan penyakit. Nah, tugas dokter keluarga menegakkan diagnosis holistik. Orang sehat maupun atau orang sakit tetap ada diagnosisnya. Diagnosis holistik yang berpusat pada pasien, kemudian melihat bahwa perlu peran keluarga atau tidak. Seandainya perlu peran keluarga, maka dibuat diagnosis keluarga. Lebih lanjut lagi, kalau perlu peran komunitas, dibuat diagnosis komunitas, dan kemudian disusun tata laksananya secara komprehensif, bersinambung, dan kolaboratif. Di sini saudara bisa melihat bahwa layanan primer itu merupakan praktek yang terdepan. Dia bisa di puskesmas, dia bisa di klinik pratama atau klinik utama, dia juga bisa berupa dokter praktek mandiri, bahkan juga bisa di rumah sakit. Garda terdepan di rumah sakit, ada di emergency, ada juga di poli umum. Jadi dia merupakan layanan primer karena dia adalah garda terdepan. Kegiatannya sama antara dokter praktek umum dan SPKKLP. Yang menjadi nilai tambah adalah bahwa kasus-kasus yang lebih kompleks diutamakan menjadi tugas dari SPKKLP. Dan kemudian untuk supaya masyarakat bisa mengakses SPKKLP,
Maka disusunlah sistem seperti ini. Dalam registrasi sudah dipilah kalau pasien ini merupakan pasien di FKTP rujuk balik, maka langsung ke SPKKLP. Secara umum, pasien akan melalui flow bahwa mulai dengan pendaftaran, kemudian ada nurse assessment, setelah itu dokter, dan ketika di situ dirasakan perlu ada peran dari SPKKLP, maka kedua profesi tersebut di sebuah FKTP bisa merefer ke SPKKLP. Hal yang sama juga terjadi di rumah sakit ketika ada pasien admission masuk ke dalam ruang perawatan, kemudian dilihat di sini masalahnya akan menjadi kompleks, tentu bisa dilibatkan di dalam pelayanan SPKKLP. Demikianlah kuliah kedua ini diharapkan tupoksi spesifik SPKKLP berkaitan dengan praktek holistik ya yang lebih kompleks berpusat pada pasien lebih bisa tergambar dengan jelas. Perbedaannya ada dengan praktek umum dan tentu saja dalam penyelenggaraannya perlu waktu yang lebih khusus, disediakan lebih panjang. Sehingga tentu saja kalau Bapak Ibu menyadari adanya perbedaan ini, kita bisa merumuskan tugas yang lebih spesifik dengan remunerasinya. Silakan Bapak Ibu melanjutkan modul 1.3.